Shalom. Tuhan memberkati. Iman inilah yang dapat mendengar suara Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah, hai kamu yang berpikulan berat, karena aku akan memberikan kesentosaan pada kamu. Iman ini yang dapat mendengar suara Yesus dan datang kepada Yesus. Dia begitu mengasihi kita. Kau selalu menghiasi kehidupan kami Tuhan dengan segala keindahan. Terima kasih Yesus untuk segala berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami Yesus. Shalom, haleluya, teman-teman daripada GPS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita mau mengadakan ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, haleluya Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati kami semua, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu, musik, juga pemimpin pujian, haleluya, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa sebentar untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Zakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan diberitakan bisa semua kami tangkap dengan jemaat-jemaat-Mu, bisa mengerti firman-firman-Mu Tuhan, serta kami pun dapat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan Engkau pimpin kami mulai dari awal pembukaan serta pertengahan dan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, berbagai macam musim telah kita lalui. Saat ini, musim apa yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara rasakan? Tetap percaya, di setiap musim yang sedang kita alami, Tuhanlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Percayalah, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan mengampuni. Melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Katakan Tuhan selalu menolongku. Amin. Terima kasih Tuhan selalu menjagaku. Terima kasih Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Allah yang pelihara hidup kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Allahku yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Syukur Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang musim hidup kami Tuhan. Bahkan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama kami GBS Haleluya Palur kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tahun ini kita menerima janji Allah yang luar biasa. Janji-janji yang begitu indah, yang bahkan bakal Tuhan genapi bila kita berserah penuh kepada Tuhan.
Yaitu janji apa? Janji kemenangan, janji sukacita, janji kesehatan di setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau terima janji Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang digenapi. Amin. Firman Allah kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru. Amin. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh negeri ini. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekirangan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Kau selalu menghiasi kehidupan kami Tuhan dengan segala keindahan. Terima kasih Yesus untuk segala berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami Yesus. Syukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari yang indah Kau berikan pada kami. Kau berikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman-Mu melalui ibadah online sore hari ini. Buka hati kami, kirimkan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat fokus belajar firman-Mu yang memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita belajar bersama tentang hidup dibenarkan oleh iman. Maka iman itu sangat penting bagi orang percaya. Bukan hanya sekedar punya, tetapi iman yang hidup, iman yang tumbuh, yang akan menikmati karya-karya Allah yang besar, yang dapat membuat ketakutan dan kekhawatiran lenyap dalam hidup kita. Mari kita buka Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Demikian bunyinya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hari ini Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar tentang iman. Kita harus mengerti, kita harus paham. Sesudah mengerti dan paham, kita harus berani memberikan hidup kita karena kebenaran yang dari Allah itu melalui iman yang kita punyai. Ayat ini mengatakan tidak seorang pun dibenarkan karena mereka melakukan Taurat, tetapi Allah membenarkan manusia melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi pelajaran pokok yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah keselamatan melalui kasih karunia Allah, pembenaran melalui iman yang kita miliki. Sehingga banyak orang-orang Yunani, banyak orang-orang di luar Israel, dia menikmati keselamatan. Nah, sejarahnya bagaimana? Ya, sejarahnya bagaimana? Pada saat Rasul Paulus pergi ke Yerusalem, dia ketemu dengan Kefas, dia ketemu dengan Yakobus, dia banyak tukar menukar pelajaran apa yang diajarkan Rasul Paulus, sehingga Kefas dan Yakobus percaya betul bahwa Rasul Paulus itu adalah rasulnya Allah. Tidak termasuk 12 rasul, tetapi dia menjadi rasulnya Allah untuk orang-orang di luar Yahudi. Maka beberapa tahun kemudian Kefas dan Yakobus pergi ke Antiokhia
Kepengin ketemu Rasul Paulus, kepengin melihat orang-orang yang bertobat itu seperti apa. Akhirnya di Antioquia ketemu dengan Rasul Paulus. Pada suatu jamuan makan, orang-orang yang bertobat ini sudah pada datang, orang-orang Yunani ini sudah pada datang. Kefas dan Yakobus meninggalkan tempat jamuan itu. Mengapa mereka meninggalkan? Karena mereka tidak mau makan bersama-sama dengan orang kafir. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Paulus pun kecewa. Paulus pun sakit hati. Dulu dia dikatakan bahwa apa yang telah kau ajarkan ini benar. Apa yang kau ajarkan ini Injil. Tapi sesudah mereka menerima Injil, sesudah mereka ini bertobat, Kefas dan Yakobus tidak mau makan bersama-sama dengan dia karena masih memendam pelajaran lama, menganggap orang lain kafir. Dari situlah Rasul Paulus memberikan pelajaran kepada kita. Banyak orang gereja yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Banyak orang gereja yang sudah tahunan lama dia berada di gereja itu, mendapatkan pelajaran tentang kasih karunia Allah, tentang pembenaran dan sebagainya. Tetapi masih menganggap orang lain itu kafir. Masih menganggap saya orang nomor satu, kamu orang-orang yang tidak patut untuk bersama-sama dengan aku. Hal inilah Rasul Paulus mengatakan kepada Kefas. Rasul Paulus berani mengatakan kepada Kefas, bagaimana mungkin kamu dapat menjangkau orang-orang lain kalau hidupmu seperti itu? Kalau kamu belum ada perubahan untuk menerima mereka dan mengajar mereka, bukankah Tuhan mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Lalu kita mau mengajar apa? Kita mau mengajar mereka yang sudah percaya dianggap kafir? Tidak mungkin. Harus kita dapat merangkul mereka, harus kita dapat membawa mereka untuk hidup lebih kenal dengan Kristus. Pelajaran ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Rasul Paulus berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup dibenarkan karena dia melakukan Taurat. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Karena ini loh Tuhan, saya kepingin selamat. Kalau saya kepingin selamat, saya harus hidup baik. Kalau saya kepingin selamat, saya harus melakukan ini. Kalau saya kepingin selamat, saya harus melakukan itu. Tuhan mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan dengan model seperti itu. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk dibenarkan melalui iman percayanya kepada Yesus Kristus. Terbalik Bapak Ibu. Terbalik. Kalau orang dunia, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya melakukan perbuatan ini, saya melakukan perbuatan itu supaya saya selamat. Terbalik. Tuhan mengatakan
Sesudah kamu mengenal aku, sesudah kamu mengerti tentang aku, bahkan sesudah kamu menerima aku, perbuatan baik itu berjalan dengan sendirinya. Perubahan itu terjadi kalau kita mengenal Kristus. Namanya apa? Namanya iman. Aku percaya walaupun Kristus tidak kelihatan. Aku percaya walaupun firman Tuhan itu hanya tulisan. Aku percaya, dan kepercayaan dengan iman inilah yang membuat kita diselamatkan. Nah, jadi bagaimana cara menikmati keselamatan itu? Ya dengan iman. Dengan aku percaya bahwa dosaku telah diampuni. Aku percaya bahwa namaku sudah ditulis di surga. Aku percaya. Makin tumbuh iman kita, makin banyak karya-karya Allah yang ajaib yang dapat kita terima. Jadi bukan karena aku sudah ke gereja sekian puluh tahun, saya menjadi orang baik yang seperti tidak. Pengakuan, kepercayaan kepada Kristus akan membuat kehidupan kita ini menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Karena kita sudah berada di dalam tangan Kristus yang berkuasa. Iman yang kita miliki adalah iman yang hidup. Iman yang kita miliki adalah iman yang terus-menerus mengenal Kristus, mengenal kasih-Nya, mengenal kehebatannya, mengenal karunia-Nya. Sehingga iman yang kita miliki membuat kehidupan kita makin hari makin dekat dengan Dia. Tuhan katakan, jangan munafik. Munafik itu apa? Munafik itu percaya ke gereja, menjadi orang Kristen, tetapi perbuatannya belum sesuai dengan kekristenan. Kefas, Yakobus, dia adalah tokoh-tokoh utama. Dia adalah rasul yang datang ke Antiokhia, tapi kaget. Menganggap orang Antiokhia yang percaya pada Kristus itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena belum disunat. Hanya masalah sunat. Berapa banyak orang yang sunat tetapi kelakuannya belum sunat di dalam hidupnya. Tuhan lebih menghargai siapa yang menggunakan imannya, siapa yang menaruh imannya di dalam nama Yesus, lebih dihargai daripada mereka Kristen yang sudah lama, senior, atau mungkin Kristen keturunan. Tuhan mengajak kita tiap hari untuk belajar. Belajar menggunakan iman, belajar menggunakan hidup di dalam Kristus. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana caranya supaya kekristenan kita makin maju? Ya caranya memaksimalkan iman kita dengan menerapkan kasih kepada semua orang, baik saudara-saudara seiman maupun mereka-mereka yang belum mengenal Kristus. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus menjangkau mereka. Kita harus membawa mereka mengenal Kristus, bukan memusuhi Dia. Nah, Bapak Ibu, Saudara, mari kasih karunia yang telah diberikan kepada kita ini kita kembangkan. Kita teladani praktek Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat
untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Aku telah mati karena Taurat. Aku telah melakukan Taurat jauh lebih hebat daripada kamu. Tetapi kalau kasih karunia Allah tidak menjangkau aku mati di dalam Taurat. Sekarang ini aku hidup. Kenapa hidup? Karena hidupku di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus itu hidup karena iman. Jadi iman yang dimiliki ini benar-benar menghidupkan hidup yang kuhidupi di dalam daging hari ini. Itu hidup karena iman, bukan karena macam-macam. Jadi kekristenan akan lebih tumbuh, kekristenan akan lebih besar kalau hidup kita berani menggunakan iman percaya kita. Iman inilah yang dapat menerjemahkan, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Imannya tertanam di ayat itu, maka kesembuhan akan terjadi. Iman inilah yang dapat mendengar suara Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah, hai kamu yang berpikulan berat, karena aku akan memberikan kesentosaan pada kamu. Iman ini yang dapat mendengar suara Yesus dan datang kepada Yesus. Iman inilah yang dapat menikmati Allahku kan mencukupi. Bahkan iman inilah yang dapat membuat aku datang supaya kamu hidup dan hidupmu di dalam kelimpahan. Berawal dari pembenaran karena iman, lalu iman ini terus berjalan dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami untuk belajar tentang iman, Tuhan. Engkau telah membenarkan kami. Apapun kehidupan kami, hidup lama kami tinggalkan, bukan karena kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami telah memiliki hidup baru, tetapi hidup lama kami tinggalkan karena kami berada dekat dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini dan di alam pancaroba ini, pemerintah masih membuat seyogyanya kita pakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite dengan jadwal minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu, jam 9 ibadah raya, dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Yang ketiga, ibadah online tetap jalan. Ibadah online tetap jalan. Oleh sebab itu doakan agar ibadah online ini terus berkembang. Krunya sehat, krunya semangat, alat-alat awet. Selanjutnya ada ibadah pendalaman Alkitab Selasa
jam 6 sore. Ada ibadah permata, ada ibadah cabang Jumat jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum punya kegiatan apa-apa, yuk bersama dengan kami tumbuh bersama di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapak, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih Presiden kami, Bapak, Engkau akan pimpin berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu. Dalam tugas-tugasnya Bapak pimpin sertai dengan hikmat yang dari-Mu. Bapak, kami berdoa untuk acara pemilu, pemilihan umum yang akan diselenggarakan. Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk jalannya pemilu. Tuhan, Kau akan pimpin berkati. Kau akan berikan hikmat-Mu, berikan damai-Mu. Bahkan pemilu ini jujur sehingga dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami yang lain. Kau akan pimpin berkati. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini, dan kami telah menikmati berkat firman-Mu. Pelajaran iman kami terapkan saat ini. Bahwa iman kami tumbuh, iman yang kami satukan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya. Buat anak kami untuk berdiri, untuk berjalan, untuk berbicara, untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Arin yang tumornya telah Kau ambil, berikan kekuatan pada tulang-tulangnya sehingga juga dapat berjalan dan dapat berbicara. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan pada kaki-kakinya sehingga Bu Gito dapat beraktivitas lebih lancar lagi. Engkau juga berkati Pak Paulus Sutresno, Engkau juga berkati Pak Petrus Sutresno, supaya Pak Petrus Sutresno berani beribadah dengan kami sehingga sakit penyakitnya Kau sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo, jamah kedua ibu kami, sehingga mereka berani untuk menikmati kesembuhan pemberian-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito, kami berdoa untuk Lili, kami berdoa untuk Ibu Bambang, kami berdoa untuk Bapak Sriono. Mereka telah sembuh Tuhan. Kami bersyukur dan kesembuhan ini menjadi kesaksian yang luar biasa bagi semua orang. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Roh-Mu, kuasa-Mu, karunia-Mu memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.